Ya, kembali lagi bersama saya Sena Prayoga. Saat ini kita akan mempelajari gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi ini sudah tidak asing bagi kita. Setiap saat kita mendengarkan bunyi, ya, gelombang bunyi ini dihasilkan oleh suatu sumber bunyi, dan bunyi itu merambat melalui medium. Kita bisa lihat ada rapatan dan renggangan, terus disampaikan menuju pendengar. Pertama, kita akan mempelajari sifat bunyi. Nah, ada syarat untuk dapat terjadinya bunyi, yaitu pertama adalah adanya sumber bunyi. Sumber bunyi dari suatu benda yang bergetar kemudian merambat. Nah, ini tuh yang disebut kita sebut sebagai gelombang, itu getaran yang merambat. Nah, lalu yang kedua itu ada medium. Nah, rambatnya yaitu dia gelombang bunyi bisa merambat di padat, cair, dan gas. Lalu berdasarkan frekuensi bunyi itu kita bisa tuliskan, pertama ada yang namanya infrasonik. Infrasonik itu ada frekuensi yang lebih kecil dari 20 Hz, sedangkan yang kedua adalah adiosonik, yaitu frekuensinya di antara 20 sampai 20 ribu Hz. Lalu yang ketiga ada ultrasonik. Ultrasonik itu ada frekuensi yang lebih daripada 20 ribu Hz. Nah, gelombang bunyi merambatnya itu secara longitudinal, yaitu sejajar dengan arah rambatnya. Nah, merambat artinya ada kecepatan lambat. Di padat itu lebih besar daripada di cair dan lebih besar daripada di gas. Berikutnya ada 3 sumber bunyi yang akan dipelajari di bab ini atau di kesempatan ini, yakni sumber bunyi yang berasal dari dawai atau yang berhubungan senar, contohnya gitar, kecapi. Lalu juga yang kedua dan ketiga sumber bunyi yang berasal dari pipa organa, terbuka dan tertutup. Contoh pipa organa itu organ yang ada di gereja-gereja, umumnya ada di gereja Eropa gitu ya. Dawai umumnya dipetik sehingga bergetar dan menghasilkan suara. Laju adalah akar dari gaya per rapat massa. Rapat massa itu adalah massa per satuan panjang, sehingga bisa dituliskan massa jenis kali luas penampang dawai. Nah, itu jadi akar F per rho kali A. Berikutnya kita akan mempelajari bagaimana frekuensi bunyi yang dihasilkan oleh dawai, di mana dawai itu sebetulnya seperti tali begitu ya, dan kedua ujungnya terikat dengan panjang yang tidak dapat diubah. Setengah panjang gelombang sama dengan L. Panjang gelombang ada 2L untuk kasus pertama, itu nada dasar atau disebut juga nada harmonik ke-1. Sedangkan kita bisa juga mendapatkan nada atas ke-1. Nah, disebutnya nada atas ke-1 seperti itu, atau disebut harmonik kedua. Nah, panjang gelombangnya sama dengan L. Sedangkan berikutnya adalah nada atas ke-2. Nah, seperti itu bentuk gelombangnya, yang disebut juga nada atas kedua atau harmonik ketiga. Jadi 3/2 panjang gelombang sama dengan L. Nah, panjang gelombangnya 2/3 L. Nah, kita tahu frekuensi itu kecepatan per panjang gelombang, sehingga masing-masing frekuensi di nada itu bisa kita tuliskan seperti itu. Dan kita akan mendapatkan perbandingan frekuensi 0, frekuensi 1, dan frekuensi 2-nya adalah 1/2/3.
Berikutnya kita akan coba lihat untuk pipa organa terbuka. Nah, kita mulai dari nada dasar atau nada harmonik pertama. Nah, ini pipanya seperti itu akan terbentuk setengah panjang gelombang. Jadi setengah panjang gelombang sama L. Panjang gelombangnya 2L. Jadi F-nya adalah V per 2L. Sedangkan berikutnya nada atas ke-1 atau disebut juga nada atas pertama atau harmonik kedua. Sedangkan tadi nada dasar harmonik ke-1. Kita gambarkan dan akan terbentuk sebanyak itu satu buah gelombang. Jadi lambda sama dengan L, F1 sama dengan V per L. Untuk nada atas berikutnya, nada atas kedua atau harmonik ketiga, kita juga gambarkan. Nah, akan terbentuk seperti ini. Nah, ini adalah 3/2 panjang gelombang sama dengan L. Jadi panjang gelombang sama 2/3 L. Jadi F2 nya 3/2 pi per L, sehingga perbandingannya F0 banding F1 banding F2 ada 1/2/3. Nah, bagaimana dengan pipa organa tertutup? Kita akan coba gambarkan kembali untuk nada dasar atau harmonik ke-1 seperti ini. Nah, ini tertutup ujungnya. Jadi ini 1/4 panjang gelombang sama dengan L. Jadi panjang gelombang adalah 4L, sehingga F0 nya V per 4L. Sedangkan untuk nada atas ke-1-nya atau harmonik kedua, kita bisa gambarkan. Nah, ini itu adalah 3/4 panjang gelombang sama dengan L, sehingga kita bisa dapatkan F-nya itu adalah 3/4 pi per L. Sedangkan nada atas kedua atau harmonik ketiga itu kita bisa gambarkan kembali, didapatkan adalah berapa panjang gelombang? Adalah 5/4 panjang gelombang sama dengan L. Panjang gelombangnya adalah 4/5L. Sehingga F2 nya 5/4 pi per L. Kita dapat perbandingannya 1/3/5. Nah, demikian. Berikutnya kita akan pelajari kolom resonansi, yang mana panjang kolomnya bisa diatur untuk mendapatkan resonansi di titik tertentu. Kita coba analisis panjang kolom tabung resonansi. Air itu berfungsi sebagai pembentuk gelombang ujung tertutup. Nah, ini. Sehingga kita bisa gambarkan. Nah, ini resonansi pertama. Kita bisa lihat bahwa terbentuk 1/4 panjang gelombang ya. Dan ini resonansi kedua, saya lihat adalah 3/4 panjang gelombang, dan resonansi ketiga terbentuk adalah 5/4 panjang gelombang, dan seterusnya. Sehingga kita bisa tuliskan. Kemudian L1, L2, L3 nya tentu berbeda. L1 1/4 panjang gelombang, L2 3/4 panjang gelombang, dan L3 5/4 panjang gelombang. Sehingga Ln sendiri bisa dirumuskan 2n-1 kali 1/4 lambda, di mana n-nya itu resonansi pertama atau resonansi kedua atau resonansi ketiga dan seterusnya, di mana Ln merupakan panjang kolom udara pada resonansi. Berikutnya, sifat bunyi itu dapat terjadi pelayangan atau kita namakan pelayangan bunyi. Apa itu pelayangan bunyi? Itu merupakan hasil perpaduan dari dua gelombang atau kita sebutnya interferensi dengan frekuensi yang berbeda sedikit di antara kedua gelombangnya itu. Frekuensi pelayangan kita bisa tuliskan Fp, yaitu F1 min F2 dimutlakan ya, dengan Fp-nya itu adalah layangan bunyi yang terjadi setiap detik. Nah, contohnya bila kita tuliskan Fp 2 Hz, itu artinya terjadi dua layangan bunyi setiap detik
1 detik terdengar 2 bunyi keras dan 2 bunyi lemah. Berikutnya, dalam bunyi dapat terjadi efek Doppler. Apa itu efek Doppler? Efek Doppler itu adalah perbedaan antara frekuensi yang didengar oleh pendengar dengan frekuensi yang dipancarkan oleh sumber bunyi. Akibat dari apa? Itu karena akibat sumber ataupun pendengar bergerak satu terhadap yang lain. Nah, sehingga dapat terjadi efek Doppler. Kita bisa rumuskan untuk Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Nah, bila pendengar mendekati sumber, maka pendengar ini kecepatannya positif. Kalau sumber menjauhi juga V sumber positif. Tapi sebaliknya, bila sumber mendekati sedangkan pendengar menjauhi sumber, maka V pendengar negatif dan V sumber juga negatif. Bagaimana bila ada angin? Maka V plus minus VA plus minus Vp per V plus minus VH plus minus Vs dikali Fs, dengan Va sendiri positif bila searah dengan sumber. Nah, sedangkan Va negatif bila berlawanan dengan sumber bunyinya. Yang berikutnya kita akan pelajari mengenai intensitas dan taraf intensitas bunyi. Mengapa intensitas itu perlu ada di dalam bunyi? Karena supaya kita dapat menentukan apakah bunyinya itu dapat didengar atau tidak oleh manusia gitu ya. Nah, jadi pengertian dari intensitas itu apa? Intensitas adalah besarnya daya atau energi per waktu. Daya itu per satuan luas, atau kita bisa tuliskan I itu adalah P per A, P per 4πr kuadrat, atau P-nya itu sendiri adalah 2π kuadrat kali rho kali pi kali F kuadrat kali A, dengan P-nya daya, R jari-jari atau jarak dengan sumber bunyi, rho itu adalah massa jenis medium, dan V itu cepat lambat bunyi, dan F itu adalah frekuensi, sedangkan A itu adalah luas penampang atau luas cakupan bunyi ya. Sehingga kita bisa membandingkan dua intensitas bunyi yang berbeda jaraknya dari sumber bunyi. Taraf intensitas bunyi itu adalah logaritma perbandingan I dengan I0. I0 itu apa? I0 itu adalah intensitas ambang pendengaran ya. Yaitu 10⁻12 watt per meter persegi. TI itu sendiri bisa dirumuskan sama 10 logaritma I per I0. Sedangkan taraf intensitas kondisi 2 adalah taraf intensitas kondisi 1 dikurangin 20 logaritma jarak kedua per jarak 1 tambah 10 logaritma N2 per N1. Di mana N2 adalah jumlah sumber bunyi kondisi 2 dan N1 adalah jumlah sumber bunyi kondisi pertama. Nah, demikian materi gelombang bunyi. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.